Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari Nubuatan Yehezkiel bab 18 ayat 21 sampai 28. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kejutan itu yang selalu Yesus tampilkan ketika berhadapan dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Banyak kejutan-kejutan yang Yesus buat saat dia berhadapan dengan dua komunitas ini. Kita tahu siapa ahli Taurat dan Farisi. Mereka orang-orang luar biasa, tahu tentang Taurat Musa sangat mendalam. Mereka juga menjadi penjaga tradisi Yahudi, luar biasa ketaatannya. Tetapi hari ini kita mendengar sebuah kejutan yang Yesus katakan kepada para murid. Hidup keagamaanmu harus lebih dari Farisi dan ahli Taurat. Pasti para murid kaget, ada apa? Yesus mengatakan hidup keagamaan mereka itu hanya lahiriah. Ini sangat keras. Hidup keagamaan mereka hanya lahiriah. Bukan sesuatu yang berasal dari dalam hati. Hanya lahiriah dan tidak berdasar pada kasih Allah. Dan itu diterapkan pada orang-orang, pada masyarakat Yahudi, oleh orang-orang Farisi. Kalau bersalah, ya harus dirajam, harus dilempari batu. Dan ini membuat Yesus tidak suka. Justru orang yang jatuh, justru orang yang lemah harus merasakan kasih Allah. Kasih itu melewati hukum. Maka banyak contoh dalam kitab suci. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, Yesus tidak mengatakan pukul dia, balik. Tidak. Tetapi lebih dari itu, berikan pipi kanan. Sebuah ajaran baru. Karena apa? Orang Farisi dan ahli Taurat di mata Yesus memberlakukan firman Tuhan hanya lahiriah, bukan untuk menyelamatkan orang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, lalu apa yang dimaui oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya? Kamu harus bisa lebih dari itu. Harus bisa lebih. Caranya seperti apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang gagal, kepada orang-orang yang berdosa, rangkul mereka. Dan inilah makna dari kasih. Dan itu Yesus ajarkan kepada para murid. Salah satu contoh yang diambil di sini adalah jangan membunuh. Dalam Taurat dikatakan itu. Apa sebenarnya yang mau dikatakan di situ? Bahwa hak untuk menghidupkan dan hak untuk mengambil nyawa seseorang itu bukan hak manusia, itu hak Allah. Maka tidak boleh ada orang yang mengambil hak kehidupan sesamanya. Itu dosa, karena yang punya hak itu adalah Allah. Dan ini akan
nanti konsekuensinya pada peraturan-peraturan bagi kehidupan kita. Pembunuhan, mengambil nyawa orang, memberikan hukuman mati, itu gereja penolak. Nah, Yesus juga tidak hanya membicara soal pembunuhan fisik, tetapi juga pembunuhan karakter. Yesus mengatakan, jangan marah terhadap sesama. Jangan ngata-ngatain sesamanya. Jangan bilang kafir kepada sesama. Karena ini pembunuhan. Dan pembunuhan adalah dosa. Ini pembunuhan karakter. Maka Yesus minta kepada para muridnya hidup di dalam kasih Tuhan. Salah satu bentuk orang mampu menghidupi hidupnya dalam kasih Tuhan adalah pertobatan, bertobat. Masa Prapaskah adalah kesempatan kita untuk melihat kembali sejauh mana aku memberlakukan firman Tuhan. Pertama, hanya secara lahiriah. Sejauh mana aku memperlakukan peribadatan kita setiap minggu hanya lahiriah, dengan segala aturannya yang kadang-kadang membuat orang menjadi tidak nyaman juga, termasuk dalam kehidupan berliturgi. Yesus ingin para muridnya memiliki semangat pertobatan kalau dia jatuh pada situasi itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama dalam masa Prapaskah ini kembali masuk dalam retret agung kita, khususnya hari ini. Apakah aku sungguh menghidupi firman Tuhan, bukan hanya secara lahiriah, tetapi karena dasarnya adalah kasih Allah. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Tuhan memberkati.